A'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an-nuris safir wa ala alihi wa sahbihi al-awail wal awakhir. Amma ba'du, hadratal muhtaramin jamaah haflatul mubarakah khatmil Quran wal mutun, bil khusus yang sama-sama kami hormati dan yang kami muliakan keluarga besar almarhum al-maghfurlah Syekhul al-Mukarram Kiai Haji Adang Rasyidin, istri, putra, putri, menantu, cucu dan seluruh keluarga besarnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim serta mahabbah saya kepada beliau-beliau. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah kuatkan keimanan dan keislamannya sehingga selalu dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita sebagai santrinya mendapatkan ilmu manfaat di dunia dan juga manfaat di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga yang kami hormati Ketua Yayasan Tauhidul Afkar Al-Mukarram Al-Ustadz Syihabuddin SPDI, dan juga yang kami hormati dan yang kami muliakan akhina fillah wa fil aqidah Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Dudi Ridwan. Kebetulan Ustadz Dudi Ridwan ini teman saya waktu ngeliwet ataupun teman saya waktu ngastrol di Ma'had Baitul Arqam Al-Islami Lembur Awi, Pacet, Bandung. Kalau beliau itu waktu nyantren di sana, Bu, waktu jadi santri di sana, Pak, itu kalau beliau benar-benar jadi santri. Kalau saya santrinya santri yang Badung. Makanya kaget sekian puluh tahun lamanya nggak bertemu dengan beliau, tetapi dunia itu sempit, Allah pertemukan kembali dengan beliau pada saat acara yang begitu berkah, yaitu acara Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga yang kami hormati aparatur pemerintah, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, bahkan Lurah, yang mohon maaf pun tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi kehormatan kami kepada beliau-beliau. Hadirin wal hadirat yang sama-sama insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, bapak, mohon maaf, saya tidak terbiasa untuk ataupun ceramah dengan bahasa Sunda, Bapak, karena kebetulan saya ini tetangganya Mandra, satu kecamatan, satu kelurahan dengan yang namanya Ayu Ting Ting. Jadi bahasanya bahasa Betawi, ya, bahasa Betawi. Mohon maaf kalau kiranya ada bahasa yang saya sampaikan belum ataupun tidak bisa dipahami, karena memang saya agak sedikit kaku untuk berbahasa Sunda. Segala puja puji hanya untuk Allah.
Dialah segala sang penguasa tunggal alam semesta, kerajaan langit juga kerajaan bumi. Dialah Allah yang maha pengasih, yang kasihnya tidak pernah pilih kasih. Dialah Allah yang maha penyayang, yang sayangnya tidak kepalang, yang tidak pernah berhenti memberikan berbagai macam nikmat dan rahmatnya kepada kita. Sehingga alhamdulillah, melalui nikmat Allah yang begitu luas yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sampai di detik ini kita selaku hamba Allah yang menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapatlah kiranya melangkahkan kaki, melenggangkan tangan, didasari dengan keikhlasan hati untuk menuju haflatul mubarakah, peringatan Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan satu harapan, mudah-mudahan niat teriring kita dari rumah sampai tempat ini, kita berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan satu harapan, mudah-mudahan duduknya kita, zikirnya kita, tasbihnya kita, seluruhnya dinilai ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keluarnya kita, pulangnya kita dari tempat yang berkah ini, tempat yang mulia ini, iringan langkah kita diiringi dengan rahmat serta maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah dan tersampaikan kepada junjungan alam Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat beserta salam serta kerinduan yang kedua kita curahkan kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya yang insya Allah kita semua yang hadir dan umumnya kaum muslimin wal muslimat, mukminina wal mukminat termasuk di dalamnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kira-kira kalau ceramah di sini sampai jam berapa Ibu ya? Sekarang sudah jam 12:30 menit. Karena kalau saya biasanya ceramah nggak pernah panjang lebar Bu. Karena kalau panjang saya kasihan sama ibu-ibu, kalau lebar saya kasihan sama bapak-bapak. Makanya yang sedang saja. Bahwa kita hadir di acara ini adalah dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema salat menyadarkan pengawasan ilahi, melahirkan beramal ikhlas sepenuh hati. Peringatan Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu peristiwa yang konstatir, peristiwa di luar kebiasaan, peristiwa yang tidak bisa dan tidak pernah bisa diterima dengan akal, terkecuali peristiwa tersebut bisa diterima dengan itu yang namanya iman. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bu, Pak, peristiwa Isra dan Mi'rajnya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah peristiwa yang begitu fenomenal, peristiwa yang begitu luar biasa. Kalau kita hitung jarak dari Masjidil Haram ke Palestina ke Masjidil Aqsa, Pak, Bu, itu kalau ditempuh
dengan menggunakan kendaraan pada saat itu adalah kendaraan unta. Jarak tempuh waktu dari Masjidil Haram menuju Masjid Aqsa itu kalau ditempuh dengan kendaraan unta itu butuh waktu 1 bulan. Berapa Bu? 1 bulan. Itu pun untanya harus dipecut. Berarti kalau butuh waktu 1 bulan, berangkat 1 bulan, pulang satu bulan. Kemudian dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari langit yang pertama, kedua, yang ketiga, keempat, kelima sampai yang ketujuh, sampai satu alam yang tidak pernah dimasuki, didatangi, diduduki oleh makhluk-makhluk Allah terkecuali oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitulah yang dikatakan alam lahud. Jarak dari langit ke langit itu butuh waktu 500 tahun. Berarti kalau sampai 7 lapis langit, sampai 7 langit 500 kali 7 berarti 3.500 tahun. Berarti butuh waktu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu butuh waktu 3.500 tahun plus 2 bulan. Tetapi dengan kuasanya Allah, dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan berbagai macam riwayat. Ada yang mengatakan berangkat ba'da Isya, pulang sebelum subuh. Ada riwayat yang mengatakan dalam waktu 3 jam. Ada yang mengatakan secepat duduk ketika bangun, kemudian panasnya itu bekas duduk belum hilang, secepat itu. Semua benar. Itulah luar biasanya Allah memberangkatkan orang yang begitu mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah di-Isra dan dimi'rajkannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu dalam rangka untuk menghadap kepada Allah. Kalau Muhammad Nabi kita menghadap Allah, diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita untuk menghadap Allah adalah melalui oleh-oleh hadiah yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitulah untuk melaksanakan sholat. Bu, jadi ini sesuai dengan tema tentang masalah sholat yang bisa menyadarkan pengawasan ilahi, melahirkan beramal ikhlas sepenuh hati. Ya. Kenapa Allah berikan hadiah untuk diperintahkan kepada umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat? Karena yang namanya sholat itu adalah satu media. Ketika orang sholat, maka dia akan mendapatkan satu kemenangan. Apa? Kata muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah. Mari kita sholat. Kemudian yang keduanya, hayya 'alal falah. Mari
kita menuju kemenangan. Maka orang yang sholat pada hakikatnya dia adalah orang yang sedang menuju satu kemenangan. Ini saya bingung, Bu. Kalau bapak-bapaknya nggak di Depok, nggak di Cianjur, kalau yang namanya pengajian lebih banyak ibu-ibu dibandingkan bapak-bapak. Lebih banyak ibu-ibu dibandingkan di bapak-bapak. Kalau ibu-ibu saya lihat bajunya rupa-rupa, tapi suaminya paru-paru. Ya. Ya. Ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya abu-abu, ada yang warnanya biru, ada yang warnanya hitam. Masya Allah, ini luar biasa. Dibandingkan dengan bapak-bapak sama, Bu. Yang namanya pengajian nggak di Depok, nggak di Cianjur. Yang ramai itu adalah ibu-ibu. Yang ramai itu adalah ibu di pasar, ibu-ibu di mall, ibu-ibu di neraka. Oh, gila, neraka disebutnya bapak-bapak. Orang yang sholat dia pada hakikatnya adalah sedang menuju satu kemenangan. Petani sholat berarti petani itu adalah sedang menuju satu kemenangan. Pejabat sholat berarti pejabat itu sedang menuju satu kemenangan. Pedagang sholat berarti pedagang itu sedang menuju satu kemenangan. Maka ketika seorang petani dengan asiknya dia bekerja di sawah, dia tidak sholat, berarti petani itu adalah kalah. Seorang pedagang dia asik dengan dagangannya, dia tidak sholat, berarti pedagang itu adalah kalah. Seorang pejabat dia tidak sholat, berarti pejabat itu adalah kalah. Maka ketika seorang petani sedang asik dia di sawah mendengar suara azan, maka segeralah untuk melaksanakan sholat. Seorang pedagang yang asik dengan dagangannya, ketika mendengar suara azan, maka segeralah untuk melaksanakan sholat. Kita semua ketika sedang asik mendengar suara azan, maka segeralah untuk melaksanakan sholat. Inilah hakikat daripada oleh-oleh peringatan di Isra dan di Mi'rajkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Bu, dan sholat ini adalah sebuah media di mana kalaulah katakan Ridwan, ya, kalau kita mengaji itu adalah satu pembuktian bahwa kita adalah seorang hamba. Kalau dalam satu ayat dikatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Di dalam ayat ini, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi, bisa saja Allah menggunakan kata-kata Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Bisa saja Allah menggunakan kata-kata Subhanalladzi asra bi Rasulillah. Bisa saja Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di Isra dan Mi'rajkannya Rasulullah SAW dengan mengatakan Subhanalladzi asra bin nabiyyi, tetapi Allah tidak menggunakan kata-kata itu semua. Apa yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala?
Subhanalladzi asra bi'abdihi. Apa maksudnya? Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan kepada manusia sosok Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu adalah seorang hamba basyarun la kal basyar, seorang manusia tetapi tidak seperti manusia biasa. Rasulullah bukannya Tuhan sama seperti kita, tetapi dia mendapatkan keistimewaan yang khusus yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan subhanalladzi asra bi'abdihi, untuk menunjukkan bahwa kita selaku umatnya ketika mengaku sebagai hamba Allah, maka ketika dipanggil oleh seorang muadzin dengan kalimat azannya, hambakan diri kita, yaitu dengan melaksanakan sholat. Tinggalkan semua jabatan kita, tinggalkan semua pangkat kita, tinggalkan semua harta kita. Masih Allah, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Tundukkan kita. Maka pada hakikatnya itulah kenapa Allah tuliskan dengan kata-kata bi'abdihi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kuatkanlah keimanan, keislaman kita ini dengan mau hadir, dengan mau mengaji. Maka ketika mau hadir, mau mengaji, maka sholat kita insya Allah akan terjaga. Kenapa? Karena ada ilmu, ada nur yang masuk pada diri kita. Ketika nur masuk dalam diri kita, maka perintah sholat, perintah untuk melaksanakan sholat itu akan terjaga. Apalagi di sini pesantren, Pak. Jadi santri itu nggak usah minder. Pesantren itu luar biasa. Pesantren itu adalah pengangguran santai tapi keren. Pesantren pengangguran santai tapi keren. Coba bayangkan Pak, Kang Rudi Ridwan, dari pagi di rumah, siang di rumah, sore di rumah, malam di rumah, anaknya 5. Anaknya padahal nggak ngapa-ngapain. Itu yang dikatakan pesantren pengangguran santai tapi nggak usah malu jadi santri. Zaman sekarang Pak, dulu saya pernah naik angkot sama istri ingin ke pasar di hari Minggu biasa, weekend naik angkot Pak, dari rumah ke pasar sambil olahraga. Ketika sampai saya di dalam angkot, ya, di samping saya itu istri, masuk naik seorang gadis Pak. Itu gadis cantik, semok, denok, geboy, putih, duduk tepat di depan saya Pak. Itu pakaiannya luar biasa, dari atas sampai bawah bisa dilihat. Nggak dilihat sayang, mau dilihat ada istri. Yang anehnya Bu, itu ketika duduk itu semua tato, dari atas sampai bawah, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri tato. Yang uniknya di paha kanan saya lihat tatonya itu adalah Elvi Sukaisi. Di paha kiri tatonya itu gambar Rita Sugiarto.
Kata saya begini, pasti yang di rumah, yang di tengah-tengah adalah Bung Haji Roma Irama karena bewokan. Masya Allah. Itu yang namanya pakaian seperti itu, Bu. Di Depok, di Jakarta, bahkan di sini mungkin sudah biasa. Alangkah sedihnya, Pak, ketika kita mempunyai anak, baik laki dan perempuan, seperti apa yang kita lihat. Makanya beruntung dan bangga ketika mempunyai orang tua, mempunyai anak, dan kita selaku orang tua menitipkan anak itu di pesantren. Insya Allah ketika anak itu di pesantren, dia membaca Al-Quran, kita ayahnya kebagian pahalanya. Ketika dia sedang mengaji, kita kebagian pahalanya. Apa yang dilakukan oleh anak kita di pesantren, kita selaku orang tuanya akan kebagian pahalanya yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka didiklah anak kita, masukkan ke pesantren. Insya Allah tidak ada tempat yang paling efektif untuk anak kita dijauhi daripada perbuatan maksiat yang kita tidak inginkan kecuali adalah pesantren. Cuman kadang-kadang begini, Pak, pasti di sini pun ngalamin. Saya paling nggak suka kalau yang namanya ada wali santri ataupun ada wali murid itu nggak suka sama gurunya sampai marah-marah sama gurunya. Salah sedikit, digebuk sedikit, dimarahi sedikit, kemudian anak itu ngadu sama orang tua. Orang tuanya mendengarkan aduan dari anaknya, diterima 100%. Sehingga orang tuanya timbul emosi, datanglah ke pesantren, datanglah ke sekolah, marah-marahin itu guru. Saya kadang-kadang suka sedih, Pak. Kalau ada orang tua yang seperti itu, ada santri seperti itu, saya bisa mengatakan jangan berharap bahwa ilmu yang diterima oleh anaknya yang di pesantren itu akan memberikan keberkahan, baik berkah di dunia maupun berkah di akhirat. Padahal kita nggak mau berpikir, Bu. Kita ngerawat anak satu di rumah sulitnya minta ampun. Cuma satu. Sekarang ibu bandingkan dengan pengasuh yang ada di pesantren sini, yang dididik bukan satu, yang dididik bukan 10, bahkan ratusan yang dididik. Wajar kalau misalkan tuh guru ada khilafnya sedikit, ada marahnya, ada emosinya. Wajar gak, Bu? Ibu saja mendidik anak satu sulit di rumah, apalagi dititipkan anak ratusan anak. Makanya wajar kalau ada guru itu agak emosi sedikit, dia menggebuk, dia mencubit, dia marah. Kalau ada anak ibu lapor bahwa gurunya seperti ini, menggebuk, kasar dan lain sebagainya, tidak usah didengarkan. Nggak ada sejarahnya seorang anak ngadu kepada orang tuanya yang jelek, yang jelek-jelek, yang bagus-bagus, pasti yang jelek-jelek. Kenapa? Karena dia ingin pulang, supaya pulang di alam sama orang tuanya. Itu makanya saya katakan harus bangga jadi orang tua ketika mempunyai anak dan anaknya itu dititipkan di pesantren. Dan dulu alhamdulillah saya itu sekelas dengan Kang Dudi Ridwan ini, ya, sekelas, seumuran dengan dia. Makanya saya katakan saya kaget, udah 20 tahun lebih tidak berjumpa, sekarang ditemukan
dipertemukan kembali dengan beliau. Cuman bedanya dia anaknya 5, saya cuma 2. Anaknya 5, saya cuma 2. Ya. Kalau saya bini cuma 1, nggak tahu kalau Kang Ridwan. Padahal yang namanya seorang suami itu Pak, kalau dia istrinya 4, Masya Allah, itu namanya Superman. Kalau suami itu istrinya 3, itu namanya Truman. Kalau itu suami istrinya 2, gentleman. Kalau Kang Rudi istrinya cuma 1, itu Kang Rudi mana istrinya nih? Kira-kira ibu mau suami yang gentleman, mau suami yang cemen? Mendingan yang cemen dah. Yang penting cuma satu, ya Allah. Jadi kembali ke pembahasan bahwa sholat adalah satu media yang jangan sekali-kali ditinggalkan, dan itu ibadah yang luar biasa, Bu. Ibadah-ibadah yang lain ada dispensasinya. Ibadah puasa ada dispensasinya, ada keringanannya. Ketika dia dalam keadaan sakit, dia boleh untuk tidak berpuasa. Ketika dia dalam perjalanan itu untuk beribadah kepada Allah, boleh dia tidak berpuasa. Ketika dia sedang haid ataupun sedang nifas, haram dia untuk berpuasa. Ada dispensasinya. Ketika ibadah haji, ada dispensasinya, ada keringanannya. Tetapi kalau sholat, tidak bisa diri, disuruh duduk. Enggak bisa duduk, disuruh nyender. Enggak bisa nyender, disuruh berbaring. Enggak bisa berbaring, disuruh dengan isyarat. Selama masih mata ini berkedip, masih ada kewajiban untuk melaksanakan sholat. Makanya ibu kalau punya suami, ibu tiup mata suami ibu masih kedip, berarti suami ibu masih terkena kewajiban untuk melaksanakan sholat. Tapi kalau suami ibu tiup matanya enggak berkedip, berarti suami ibu tinggal di sholat. Makanya kalau punya suami enggak sholat, ibu tes aja, kira-kira matanya masih kedip atau tidak. Kalau dia berkedip, berarti masih terkena untuk melaksanakan sholat, ya Allah. Dan ini satu penghambaan. Makanya di dalam ayatnya itu bi'abdihi, kata-kata abdul, bahwa kita adalah hamba Allah yang kecil. Tidak ada yang besar terkecuali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentengi kita, bentengi keluarga kita, bentengi anak-anak kita dengan sholat. Di dalam kitab Nasaih al-Ibad yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaikh Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani, benteng umat Islam, benteng umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 3. Husunu lil mu'minina minasyaitani salasun. Ada 3 benteng yang harus dimiliki oleh orang yang beriman dari segala bentuk godaan, baik godaan setan yang kelihatan ataupun yang setan tidak kelihatan. Itu ada 3. Apa yang pertama? Al masjidu hisnun
Yang pertama, masjid itu adalah sebuah benteng. Yuk kita buka literatur sejarah. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah selama 23 tahun lamanya, 13 tahun berdakwah di kota Makkah, 10 tahun di kota Madinah. Ketika berdakwah di kota Makkah 13 tahun lamanya, tidak membangun masjid satu pun ketika berdakwah di kota Makkah. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di kota Makkah tidak membangun masjid? Karena pada saat itu intimidasi dari kafir Quraisy begitu kencang kepada Nabi Muhammad beserta para sahabatnya. Jangankan membangun masjid, untuk beribadah pun teramatlah sulit. Tetapi ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrah ke kota Yathrib, hijrah ke kota Madinah. Ketika Rasulullah dalam perjalanannya menuju kota Yathrib, mampir di sebuah tempat yang dinamakan Kuba. Ketika sampai di Kuba, Rasulullah pun membangun sebuah masjid yang beliau beri nama dengan Masjid Kuba. Tidak lama Rasulullah berada di Kuba tersebut, karena dalam hijrahnya itu ada yang mengatakan 9 hari, ada yang mengatakan 8 hari. Anggaplah seminggu Rasulullah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya kembali dari min Makkatil Mukarramah ilal Madinatil Munawwarah, mampir di sebuah tempat Bani Salim namanya. Ketika sampai di sebuah tempat tersebut, karena ada sebuah perintah dari Allah untuk melaksanakan sholat Jumat, maka Rasulullah membangun masjid lagi yang beliau beri nama dengan Masjid Al-Jumu'ah. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid, Rasulullah pun melanjutkan kembali perjalanan hijrahnya tersebut sampai ke kota Yathrib. Maka ketika sampai di situ, Rasulullah bangun sebuah masjid, dan masjid itu sampai saat ini umat Islam dari seantero dunia datang ke situ untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan Pak, 13 tahun Rasulullah tidak membangun masjid, tetapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, dibangunlah 3 masjid dalam waktu singkat dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Seminggu Rasulullah membangun 3 masjid. Apa maksudnya? Betapa pentingnya keberadaan masjid untuk umat Islam, betapa mulianya itu masjid untuk umat Islam, untuk menunjukkan kebesaran Islam, untuk menunjukkan kemuliaan Islam. Maka Rasulullah pun memberikannya, membuktikannya dengan membangun masjid. Jadi masjid itu tidak cuma untuk sholat Pak. Jadi masjid itu bisa dipergunakan untuk apapun selama tidak menjurus untuk masalah dunia. Ya. Dagang di masjid jangan harap dapat untung. Jangan harap dapat untung. Kadang-kadang banyak Pak pedagang, bahkan kiai, ustadz, itu suka menustajah, menawarkan barang dagangannya itu di dalam masjid. Padahal itu kena hadis Rasulullah, doa Rasulullah. Ketika ada seorang hamba menawarkan dagangannya berbisnis di dalam masjid, kata Rasulullah, didoakan oleh Rasulullah,
didoakan untuk mendapatkan kerugian dalam hidupnya, bukan mendapatkan untung tetapi mendapatkan buntung. Maka jangan sekali-kali kita menggunakan masjid itu untuk kepentingan dunia. Lagi ada di masjid, bapak-bapak dapat WA, Pak, gimana motornya? Jadi nggak dijual? Kalau jadi dijual, saya mau 5 juta, saya mau 10 juta. Matiin dulu WA-nya, nanti keluar masjid baru jawab. Kalau dijawab, itu sama saja melakukan jual beli di dalam masjid. Maka kita jaga masjid kita. Itulah sebagai benteng umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benteng yang kedua, kata Al-Imam Asy-Syihabuddin itu hadal al-Asqalani, zikrullahi ta'ala hisnun. Zikir kepada Allah adalah sebuah benteng. Tidak ada ceritanya orang melaksanakan kehidupan di alam dunia ini mendapatkan keluhan, hidupnya ngeluh, kalau hidupnya itu lisannya dan hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini kita diperintahkan untuk banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Allah jamin, Bu, Allah jamin, Pak, orang yang banyak bersolawat kepada Rasulullah, orang yang rumahnya ada Rasulullah, orang yang kampungnya ada Rasulullah, orang yang pesantrennya ada Rasulullah, akan dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab sebuah kaum, sebuah tempat, selama tempat itu ada Rasulullah. Apa maksudnya? Tempat itu dikumandangkannya, dibacakannya salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Maka tabarukan, mengharap berkah di bulan Sya'ban ini. Hayo kita banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Ada hadronya? Ayo. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ayo. Ya Rasulullah, ya Habibana
Alhamdulillah, di bulan Sya'ban ini kita diperintahkan untuk banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah dengan satu harapan, mudah-mudahan dengan solawat kita kepada Rasulullah, dengan cinta kita kepada Rasulullah, kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sudah jam 12 lewat 10 menit. Sudah azan ya Kang Rudi? Sudah azan ya. Jadi kalau di Depok waktu azan zuhur itu jam 12 lewat 7 menit. Biasanya kalau di Cianjur ataupun di Bandung itu lebih cepat. Maka kalau kata Betawi ceramah mah ikan sepat, ikan gabus. Beli tikar untuk diampar. Kalau ceramah mah lebih cepat, lebih bagus, karena perut udah pada ikan sepat, ikan gabus, ikan gurame, ikan lele, itulah nama-nama ikan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya saya tidak pantas untuk berbicara ataupun memberikan mau'izah di sini. Ini saya hanya tabarukan saja, mengharap keberkahan dari Al-Mukarram Al-Maghfurlah Bapak Kiai Haji Adang Rasyidin. Mudah-mudahan dengan keberkahan beliau saya mendapatkan keberkahan ilmu saya, keberkahan kehidupan di alam dunia, dan juga keberkahan di alam akhirat nanti.
kalau bicara di depan kiai, bicara di depan ajengan, bicara di depan ustadz, masya Allah Bu, itu ibarat kayak desa dirinya. Dek, 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 dek. Gemeter. Kenapa? Kalau bicara di depan kiai, bicara di depan santri ya, itu kita ngucap a, i, u, dan lain sebagainya, itu ketahuan Pak. Seharusnya dibaca a, dibaca i, harusnya dibaca u, dibaca a, harusnya dibaca dasel, dibaca lain, itu bisa ketahuan. Makanya sangat hati-hati ya, ataupun tidak pantas saya berbicara di sini gitu. Kenapa Pak? Karena di sini ada tempatnya ilmu, tempatnya belajar, tempatnya cahaya Allah Subhanahu wa taala. Al ilmu nurun wa nurullaha la yuhda lil 'asi. Ilmu itu adalah cahaya Allah, dan Allah tidak akan memberikan cahaya tersebut kepada orang-orang yang suka berbuat maksiat. Karenanya atas apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir, bila mana ada tutur kata, sikap, tingkah laku ataupun ucapan yang kurang sopan menyinggung perasaan jamaah sekalian, saya mohon dibukakan pintu kemaafan yang seluas-luasnya. Apalagi saya yakin ya, tadi setelah saya sampai di sini ini ada khatmil Quran wal mutun, masya Allah, khatam Al-Quran dan kitab. Subhanallah, saya yakin tempat ini adalah tempat yang barokah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa kembali dalam pertemuan dan acara yang berbeda. Kami akhiri, al-afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jalan. Masih. Alhamdulillah. Maafin. Masih. Hadirin sekalian, nasihat dunia